Wali Kota himbau OPD gali inovasi untuk kemajuan kota hingga konsep Shibuya Crossing yang akan diterapkan di Kota Madiun. Apel gabungan dan apel siaga siap amankan pemilu 2024. Festival kuliner Kampung Pecinan hadir kembali di Kota Pendekar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Angelia Jelita, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri kegiatan Forum Perangkat Daerah dan menghimbau agar OPD menggali inovasi untuk kemajuan kota. Tak hanya itu, Wali Kota turut menjadi narasumber pada rapat evaluasi Perda terhadap Perda nomor 6 tahun 1981. Sementara itu, pengembangan fasilitas terus dihadirkan di Kota Madiun, seperti konsep Shibuya Crossing yang nantinya akan diterapkan di penyeberangan kawasan PSC Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah menggelar Forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan awal rencana kerja atau Renja Perangkat Daerah tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Sun Hotel Madiun, Senin 5 Februari. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun hadir membuka acara. Kepada seluruh OPD Pemkot Madiun, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mendorong upaya menggali inovasi. Tujuannya untuk peningkatan kemajuan kota. Wali Kota mengatakan bahwa inovasi dapat mendongkrak capaian daerah, bahkan tak menutup kemungkinan menambah dana insentif dari pemerintah pusat. Dana itu pun dibutuhkan untuk membangun kota. Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan sejumlah inovasi yang telah dilakukan Pemkot Madiun sehingga mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menjadi tertinggi nomor 3 se-Jawa Timur. Di antaranya, program beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi, penanganan stunting melalui Warung Stop Stunting atau WSS, serta penguatan ekonomi seperti bantuan modal usaha, pembangunan ikon dunia untuk meningkatkan jumlah wisatawan, hingga asuransi jiwa bagi pelaku usaha di sektor non-formal. Itu salah satu beberapa inovasi-inovasi. Maka OPD harus punya inovasi lagi apa? Yang kira-kira inovasi itu lebih dari itu. Jangan yang sudah ini ya sudah yang belum banyak inovasi. Sekecil apapun inovasi itu akan dapat nilai. Kalau itu nanti dapat nilai, kita dapat insentif uang dari pusat. Makanya kondisi ini yang kita ciptakan pada semua OPD. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Itu keluarga saya sendiri. Wali Kota Dr. Maidi menjadi narasumber evaluasi peraturan daerah atau Perda bersama masyarakat terhadap Perda nomor 6 tahun 1981, Rabu 7 Februari malam. Kegiatan itu digelar di Balai RW 11 Jalan Merpati Gang Cucak Rowo, Nambangan Lor. Perda ini membahas tentang kuburan umum dalam Kota Madya daerah tingkat 2 Madiun. Berbagai pembahasan mengemuka terkait evaluasi Perda tersebut, mulai dari aturan-aturan hingga inovasi program yang dimiliki Pemda setempat. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga ikut aktif memberikan saran dan masukan yang bertujuan membangun. Menyikapi hal ini, Wali Kota memberikan apresiasinya terhadap saran dan masukan dari warga. Keaktifan masyarakat dalam memberikan pendapatnya menjadi dasar dalam pembangunan kota. Sementara itu, dalam acara tersebut juga turut dihadiri anggota DPRD Ismiati beserta segenap jajaran OPD terkait di lingkup Pemkot Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Konsep Shibuya Crossing di Tokyo, Jepang tampaknya akan segera diterapkan di Kota Madiun. Tepatnya akan diadopsi untuk penyeberangan kasih sayang di Pahlawan Street Center atau PSC.
Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyebut penerapan konsep penyeberangan seperti di Shibuya Crossing tersebut akan mulai diuji cobakan 2 minggu ke depan. Konsep yang saat ini sedang berjalan dirasa kurang efektif. Pejalan kaki sebentar-bentar menekan tombol untuk menyeberang. Tak heran arus lalu lintas di Jalan Pahlawan juga harus sering berhenti. Konsep tersebut akan diubah. Wali Kota menjelaskan pejalan kaki diberikan waktu tersendiri untuk menyeberang jalan. Di luar waktu itu, pejalan kaki tidak bisa menyeberang biarpun sudah menekan tombol untuk menyeberang. Artinya, pejalan kaki yang mau menyeberang harus menunggu waktu menyeberang aktif. Wali Kota menyebut akan ditambahkan lampu indikator untuk menjadi patokan pejalan kaki. Dengan konsep seperti itu, diharapkan arus lalu lintas bisa lebih lancar. Wali Kota mengatakan saat ini tengah dalam persiapan, termasuk aplikasi khusus untuk mengatur tombol menyeberang tersebut. Wali Kota Dr. Maidi menargetkan konsep itu sudah bisa diuji cobakan 2 minggu ke depan. Seperti diberitakan, Wali Kota Dr. Maidi baru saja mengunjungi Jepang beberapa waktu lalu. Meski urusan pribadi, Wali Kota tetap menyempatkan untuk melihat potensi di negeri Sakura itu yang mungkin bisa diterapkan di Kota Madiun. Salah satunya Shibuya Crossing di Tokyo. Wali Kota juga mengadopsi penataan sungai di negeri matahari terbit tersebut. Shibuya Cross itu di sana 2 menitan. Jadi tidak kita itu nombol sakar pindah. Iya. Terus sebentar-sebentar ribuan orang, mobil tidak terganggu, orang tidak terganggu. Itu punya hak waktu. Punya waktu 2 menitan. Jadi Anda punya hak nunggu 2 menit, saya juga punya 2 menit. Di sini kan enggak. Biar sama-sama. Jadi kadang-kadang di sini kan pengguna jalan itu terganggu karena baru mau lebih. Nah ini kita sesuaikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun bersama Polres Madiun Kota dan jajaran TNI menggelar apel gabungan sebagai upaya menjaga sinergitas Forkopimda Kota Madiun jelang Pemilu 2024. Tak hanya itu, sebanyak 1.500 Satlinmas turut mengikuti apel siaga dan wawasan kebangsaan untuk mempertahankan kondusivitas kota. Sebagai bentuk sinergitas dan kesiapan menyambut pesta demokrasi pemilu mendatang, Polres Madiun Kota bersama jajaran TNI dan jajaran Pemkot Madiun menggelar apel gabungan yang digelar di Balai Kota Madiun, Selasa 6 Februari 2024. Apel gabungan tersebut dipimpin Kapolres Madiun Kota, AKBP Agus Dwi Suryanto, didampingi Dandim 0803 Madiun, Letkol Infanteri Meina Helmi, dan Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto. Dalam keterangannya, Kapolres Madiun Kota, Agus Dwi mengatakan bahwa kegiatan ini sekaligus bentuk sinergitas, solid dan kompaknya Forkopimda Kota Madiun dalam mengamankan dan mengawal jalannya pemilu. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik, menunjukkan bahwa kita itu sinergi, bahwa kita itu solid, kita itu kompak untuk mengamankan dan mengawal jalannya pemilu di wilayah Madiun Kota agar berjalan aman dan kondusif. Dan setelah apel gabungan ini akan dilanjutkan dengan kegiatan patroli skala besar di wilayah Kota Madiun. Sementara itu, Sekda Suko mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi sinergitas yang terjalin. Sebagai Panglima ASN, dirinya berpesan agar ASN mampu menjaga netralitas. Untuk netralitas ASN memang sudah ditekankan oleh Pak Wali secara rutin setiap ada rapat dinas itu ditetapkan, dan mereka kan juga melek informasi ya, melalui media itu insya Allah netralitas ASN tetap kita jaga. Di samping itu Pemda sebagaimana disampaikan Pak Kapolres tadi mendukung dan sinergi dengan TNI Polri dalam rangka mengamankan dan mengawal pemilu, khususnya melalui Satlinmas dan kesehatan. Ini sudah kita siapkan untuk Satlinmas itu di TPS. Untuk kesehatan itu kita harapkan pada waktu tanggal 14 nanti bisa standby 24 jam dengan dikoordinasikan dengan rumah sakit yang ada di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Keamanan pemilu 2024 bukan hanya tugas TNI Polri, namun juga masyarakat. Salah satunya Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas. Ribuan Satlinmas pun diturunkan untuk turut mengamankan jalannya pencoblosan dan pemungutan suara 14 Februari nanti. Apel siaga Satlinmas pun digelar Senin 5 Februari siang. Apel yang berlangsung di alun-alun Kota Madiun tersebut dipimpin Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Setidaknya ada 1.500 personil Satlinmas yang disiagakan. Satlinmas akan melekat bersama TNI Polri di tempat pemungutan suara atau TPS dan posko pemilu. Tak hanya mengamankan, mereka juga membantu tugas dari KPPS. Wali Kota Dr. Maidi berharap pemilu bisa berjalan lancar, pun juga membahagiakan. Artinya aman dan nyaman. Mewujudkan hal tersebut tentu butuh peran semua pihak, termasuk masyarakat. Masyarakat harus saling menghargai dan menghormati, biarpun berbeda pilihan. Hari ini kita apelkan siaga limas kurang lebih 1.500. Harapan kita keamanan kota ini ready. Linmasnya ready, TNI-nya ready, Polri-nya ready, panitianya semuanya ready. Kemarin KPPS ada hampir 5.000 sekian. Juga sudah kita kumpulkan semuanya. Artinya bahwa pemilu di Kota Madiun khususnya ini semuanya enjoy. Satu sama yang lain itu saling menghargai, menghormati, dan namanya pesta. Pesta itu harus bahagia. Pesta itu harus tidak ada yang sifatnya yang tidak membahagiakan. Maka pesta demokrasi di Madiun sangat membahagiakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wawasan kebangsaan perlu terus ditanamkan kepada masyarakat. Tak heran, pemerintah Kota Madiun gencar melakukan sosialisasi terkait nilai-nilai wawasan kebangsaan tersebut. Terbaru, sosialisasi menyasar Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas Wilayah Kecamatan Taman, Senin 5 Februari 2024. Sosialisasi semakin menarik karena diberikan langsung oleh Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Wali Kota mengatakan nilai kebangsaan juga tak terlepas dari Pancasila dengan 45 butir-butirnya. Karenanya, Wali Kota juga terus menyematkan butir-butir Pancasila tersebut dalam sosialisasi. Hal itu penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Wali Kota tak menampik ada hal yang lepas dari nilai Pancasila belakangan ini. Wali Kota berharap sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut dapat meningkatkan semangat kebangsaan dan nasionalisme masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketertiban, dan kedamaian demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, masyarakat juga bisa terlindungi dari paparan radikalisme, perpecahan, dan lain sebagainya. Wawasan kebangsaan itu, satu, dia itu tidak lupa. Kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dengan dunia. Bagaimana dia tidak lupa? 5 sila 45 butir Pancasila inilah yang akan menjadi pedoman hidup sampai agama dan dunia. Sehingga wawasan kebangsaan itu tidak boleh lepas itu. Di mana orang wawasan kebangsaannya tinggi, berkarakter Pancasila, itu sudah. Maka di sini kita buat seperti apa? Kota ini akan mendunia. Wawasan kebangsaannya harus melekat. Jadi walaupun media sosial itu mendunia, tapi dia itu sudah dipagari oleh Pancasila. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun kembali menggelar Festival Kuliner Kampung Pecinan dalam rangka menyemarakan momen Imlek di Kota Madiun. Festival dibuka langsung oleh Wali Kota Dr. Maidi. Yuk intip keseruannya dalam liputan berikut ini. Euforia menyemarakan momen Imlek di Kota Madiun terasa luar biasa. Salah satunya dengan hadirnya bazar Imlek dalam Festival Kuliner Kampung Pecinan di Jalan Barito.
Bazar beraneka kuliner jajanan tersebut dibuka Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, pada Kamis 8 Februari sore. Wali Kota mengatakan kegiatan bazar merupakan kegiatan awal dari rangkaian perayaan. Rencananya juga akan tersaji pawai barongsai dengan titik akhir di lokasi bazar tersebut. Pawai itu dijadwalkan pada puncak pergantian tahun Imlek pada Sabtu 10 Februari 2024. Wali Kota menyebut perayaan Tahun Baru Imlek dengan bazar kuliner dan pertunjukan seni itu rutin digelar di Kota Madiun. Wali Kota menambahkan, Jalan Barito atau yang juga disebut Gang Tengah itu memang pusatnya kuliner kue di Kota Madiun. Bahkan menurut informasi, 60% kue di Kota Madiun berasal dari Gang Tengah. Karenanya, kegiatan sengaja dipusatkan di Gang Tengah itu. Tak hanya sebagai lokasi bazar, Wali Kota juga berencana untuk menjadikan Gang Tengah sebagai salah satu rute wisata. Bazar Imlek tersebut dijadwalkan 3 hari hingga Sabtu nanti. Ada beragam kuliner menarik, bukan makanan berat, tetapi aneka jajanan. Mulai dari yang modern sampai tradisional pun ada. Para penggemar kuliner wajib datang untuk meramaikan. Selain bazar juga terdapat hiburan musik dan kesenian. Kegiatan-kegiatan keagamaan, agama apapun, yang sifatnya itu hari raya, semuanya kita rayakan. Karena ini Imlek kan tanggal 10, ini pembukaan bazarnya. Nanti tanggal 10 mulai dari remaja Klenteng, juga para keluarga besar Klenteng, itu juga semuanya akan jalan pawai menuju tempat bazar ini. Maka sore hari ini bazar kita buka dulu, sehingga nanti keramaian 3 hari. Semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk masyarakat ini kita fokuskan di Gang Tengah pada sore hari. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bazar Imlek Festival Kuliner Kampung Pecinan di Jalan Barito baru saja dibuka Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Kamis 8 Februari sore. Bazar dengan puluhan pedagang tersebut langsung diserbu pengunjung. Tak terkecuali Wali Kota Dr. Maidi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu turut berburu jajanan untuk kemudian dibagi-bagikan. Setidaknya ada 60 pedagang, baik dari UMKM binaan pemerintah Kota Madiun maupun dari swasta. Jajanan yang ditawarkan pun beragam. Wali Kota juga mendatangi satu persatu lapak para pedagang. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga memborong beraneka kuliner dan langsung membagikan kepada pengunjung. Tidak hanya anak-anak, namun juga pengunjung dewasa. Mulai dari kue donat, bikang, lumpia, kerupuk, dan sejumlah minuman. Wali Kota Dr. Maidi memang sosok yang hangat dengan masyarakat. Kegiatan bagi-bagi makanan dan minuman tersebut sering dilakukan sang wali kota. Tak hanya dalam kegiatan bazar, tetapi juga di kegiatan lainnya. Seperti kegiatan wayang kulit, wali kota pasti menyempatkan diri untuk berkeliling melihat para penjual yang turut mengais rezeki di lokasi. Wali kota lantas memborong makanan, kemudian membagi-bagikannya. Sebagai informasi, bazar Imlek tersebut dijadwalkan 3 hari hingga Sabtu nanti. Ada beragam sajian kuliner menarik. Bukan makanan berat tetapi aneka jajanan. Mulai dari yang modern hingga tradisional pun ada. Para penggemar kuliner wajib datang dan meramaikan. Selain bazar, juga terdapat hiburan musik dan kesenian. Bazar ini, saya menghimbau pada masyarakat, silahkan kunjungi bazar Imlek di Pecinan. Di Pecinan. Ini setiap tahun seperti ini. Dan jajan semuanya lengkap. Dan enak-enak. Dan murah-murah. Kalau kita bandingkan di Jepang, di sini jajannya dapat 30 biji, di Jepang hanya 1. Silahkan ke sini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur, sarapan putu ayu. Tahun naga, kayu bawa semangat baru. Saya Dr.
Haji Maidi Wali Kota Madiun, dan saya Cahyun Niciawati Maidi SPD MPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2575 Kongsili. Semoga membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi kita semuanya. Mari bersama tetap jaga kerukunan, perkuat rasa persaudaraan, mendorong kesuksesan untuk Kota Madiun yang lebih sejahtera, aman, dan nyaman. Salam Kota Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Palang Merah Indonesia atau PMI memiliki peran penting dalam urusan kesehatan. Karenanya keberadaan PMI juga harus terus dioptimalkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyebut stok darah di PMI harus tetap aman meski dalam suasana Ramadan. Wali Kota mengatakan petugas PMI harus bisa mengatur jadwal bagi pendonor. Kegiatan donor bisa dilakukan malam hari selepas pelaksanaan sholat tarawih. Artinya petugas juga harus siap membuka layanan pada malam hari. Tidak hanya layanan di kantor, tetapi juga layanan secara mobile. Petugas harus banyak turun ke bawah, keliling mencari pendonor. Hal itu penting mengingat keberadaan darah bisa menjadi jalan hidup mati seseorang. Sudah banyak kasus pasien gagal diselamatkan karena tidak adanya transfusi darah. Wali Kota tentu tak ingin hal itu terjadi di Kota Madiun. Stok darah harus bisa untuk melayani 10 rumah sakit yang ada di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Puncak peringatan Haul ke-30 Kiai Haji Munirul Ikhwan berlangsung hikmat Minggu 4 Februari 2024. Peringatan sekaligus harlah ke-70 Pondok Pesantren Subulul Huda tersebut dihadiri ribuan jamaah hingga para pejabat daerah dan tokoh penting. Tak terkecuali Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut tampak khusyuk mengikuti gelaran acara demi acara yang berlangsung di halaman Ponpes Subulul Huda, Kembang Sawit, Kebonsari, Kabupaten Madiun tersebut. Wali Kota menyebut ada banyak pelajaran yang bisa diambil dalam kegiatan haul dan harlah. Apalagi haul kiai besar seperti Kiai Haji Munirul Ikhwan. Wali Kota mengatakan kiai besar banyak meninggalkan contoh yang baik, bukan hanya untuk jamaah, tetapi juga masyarakat secara umum. Wali Kota juga mengajak untuk meneladani apa yang telah beliau lakukan. Salah satunya menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik akan meninggalkan kebaikan, akan selalu dikenang dan didoakan. Bahkan setelah meninggal dunia, kebaikan yang diberikan tidak pernah putus. Banyak kiai-kiai besar yang sudah meninggal tetapi masih bisa memberikan kehidupan bagi yang masih hidup. Hal itu juga seperti makam-makam kiai dan tokoh lain yang sering diziarahi banyak orang. Dari ziarah tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Wali Kota ingin masyarakat Kota Madiun juga meninggalkan banyak kebaikan. Setidaknya bisa dikenang akan kebaikan-kebaikan selama hidup. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua, Partisipasi perempuan dan remaja memiliki peran penting dalam pembangunan. Oleh sebab itu, masukan dan saran dari mereka perlu untuk didengar dan diwadahi. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun menggelar musyawarah pembangunan atau musbang bagi perempuan, anak, remaja dan masyarakat rentan atau para mantan yang digelar di Aston Hotel, Senin 5 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi membahas berbagai hal terkait pembangunan yang ada di Kota Madiun. Di antaranya yang menjadi fokus pembahasan yakni penurunan kemiskinan, pemberdayaan gender, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga pencegahan pernikahan usia dini. Wali Kota Maidi mengatakan kegiatan musyawarah digunakan sebagai sarana penyampaian aspirasi. Apa yang menjadi masukan dan saran harap diakomodir. Wali Kota berharap dengan adanya musyawarah pembangunan ini mampu menaikkan kualitas dan potensi yang dimiliki masyarakat Kota Madiun, khususnya perempuan dan anak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Bank Syariah Indonesia genap berusia 3 tahun. Berbagai acara pun digelar di Kota Madiun. Salah satunya Goes Bersama yang berpusat di Rawabening Edu Park, Jumat 2 Februari 2024. Kegiatan juga dihadiri Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memberikan apresiasi atas keberhasilan BSI di Kota Madiun. Tak hanya Goes, BSI juga menggelar kegiatan bertema sosial, seperti donor darah dan tebus murah sembako. Setidaknya ada 100 paket sembako seharga Rp75.000. Namun nasabah BSI bisa menebusnya seharga Rp30.000 melalui QRIS BSI. Wali Kota menyebut kegiatan bagi-bagi diskon itu tentu akan sangat membantu masyarakat khususnya nasabah BSI. Apalagi hasil dari penjualan tebus murah sembako juga masuk ke dana BSI Maslahat yang akan digunakan lagi untuk kegiatan sosial lainnya. Wali Kota juga mengapresiasi perkembangan BSI di Kota Madiun. Biarpun berpusat di Kediri, setidaknya ada 3 kantor cabang di Kota Madiun. Jumlah itu merupakan yang terbanyak dibanding daerah lain di bawah area Kediri. Artinya masyarakat Kota Madiun juga semakin termudahkan. Selain itu, BSI juga memiliki banyak produk layanan. Tidak hanya urusan haji dan umroh, tetapi juga ada produk BSI Auto untuk pembiayaan kendaraan, BSI Gria untuk KPR, BSI Pensiun dan Prapensiun, BSI Cicil Emas bagi yang mau berinvestasi emas, BSI Saham, BSI Reksadana, dan lain sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Balikpapan hadir untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Madiun, Jumat 2 Februari 2024. Selain mempelajari pembangunan kota berkelanjutan, kegiatan tersebut juga sebagai kunjungan balasan atas kehadiran Pemkot Madiun di Balikpapan Desember lalu. Rombongan Balikpapan pun disambut Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama jajaran pejabat Pemkot di Balai Kota. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenalkan Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menyampaikan kondisi Kota Madiun di awal masa kepemimpinannya, kemudian upaya yang telah dilakukannya untuk mengubah wajah kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengubah wajah kota, Wali Kota Maidi belajar dari berbagai negara yang dikunjunginya, kemudian membawa ikon dari negara tersebut untuk menjadi daya tarik di Kota Madiun. Tak disangka cara itu rupanya efektif meningkatkan kunjungan di Kota Madiun, sehingga UMKM semakin laris dan perekonomian masyarakat mengalami peningkatan. Selain itu, Wali Kota mengeluarkan kebijakan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja sektor non-formal, menjalankan universal health coverage bagi warga Kota Madiun, serta bantuan lainnya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita hari ini tukar pikiran antara Balikpapan Kota Madiun, sama-sama kotanya. Jadi di sana banyak kelebihan karena punya IKN. Kita punyanya IKN, sana IKN, kita IKN. Nah ini kan dekat, maka apa yang bagus di sana bisa dibawa sini, kita bawa ke sini. Apa yang bagus di sini mungkin nanti akan menjadi pertimbangan untuk pembangunan ada di sana. Artinya mana-mana yang bisa melayani publik masyarakat semakin bagus, itulah tugas kita. Sehingga hari ini beliau kunjungan ke sini ya kita sampaikan seperti ini gitu. Sementara itu, Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin menuturkan bahwa ratusan penghargaan yang diraih Kota Madiun, khususnya Smart City dan Sakip, mendorong Pemkot Balikpapan untuk belajar. Memang Madiun tidak besar, tetapi menata kota itu sulit, perlu waktu lama dan perlu komitmen, mulai dari unsur pemerintah dan masyarakat. Nah, Balikpapan ini luas, tetapi jujur kita kepingin bisa menata kota Balikpapan ini seperti ini, khususnya kawasan-kawasan yang memang strategis dan belum terkelola dengan baik. Nah, ternyata dari Pak Wali tadi ada 2 hal yang kita bisa ambil. Semua tidak melulu dengan APBD. Ternyata dengan bantuan dari pihak ketiga atau CSR, dengan trust atau kepercayaan, pasti kita juga akan bisa melakukan. Nanti teman-teman Bapeda akan mengundang lagi teman-teman Forum CSR. Kita buat perencanaannya, memang tidak semua, tapi kita buat per klaster dulu mana yang paling prioritas. Tadi Pak As1 juga sampaikan, ada kawasan kita yang strategis sekali, tapi selama ini tidak bisa terlihat seperti di Madiun. Nah itu akan kita coba, kita tawarkan kepada pihak
perusahaan melalui CSR. Nah, yang kedua yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan ya di tempat-tempat yang lain, yaitu masalah leadership, kepemimpinan. Jadi semua itu memang tergantung dari leadership. Nah, kalau kita lihat beliau dengan masyarakat bisa dekat, kemudian komitmen dengan CSR bisa bagus, sangat mudah menata kota. Insya Allah Balikpapan juga akan mencoba melakukan itu, dan terima kasih Pak Wali sudah banyak hal-hal yang ditunjukkan kepada kami, kepada teman-teman OPD yang hadir. Bukan hanya kunjungan balasan yang kita dapatkan, tapi banyak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberadaan Pahlawan Religi Center atau PRC tak hanya berfungsi menambah estetika kota. Lebih dari itu, kawasan religi yang dilengkapi dengan miniatur Ka'bah tersebut juga sering dimanfaatkan untuk menggelar kegiatan keagamaan. Seperti yang terlihat pada Rabu 7 Februari 2024, SMP Negeri 8 Kota Madiun menggelar peringatan Isra Mi'raj di sekitar kawasan tersebut. Dengan menggunakan busana putih, ratusan keluarga besar sekolah yang ada di Jalan Pilang Mulia itu terlihat khusyuk bermunajat kepada Allah dan mengingat perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh dalam satu malam. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Madiun, Nunuk Setiawati, menerangkan bahwa dalam kegiatan tersebut ada pembacaan ayat suci Al-Quran, tarian, hingga dai juga mengundang ustadz. Pada peringatan Isra Mi'raj kali ini, SMP Negeri 8 Kota Madiun memilih lokasi di Pahlawan Religi Center karena mengingat lokasinya yang sangat representatif. Sebelum ada kawasan Pahlawan Religi Center, lanjutnya, kegiatan keagamaan banyak dilakukan hanya di dalam kelas. Lewat pembelajaran di luar ruangan ini, lanjutnya, dirinya berharap siswa-siswi hingga bapak dan ibu guru juga mampu lebih merasakan suasana religi dan memaknai Isra Mi'raj. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah satu, tempatnya sangat luas, di mana bisa menampung seluruh siswa kelas 7, 8, 9, di mana sekitar jumlah keseluruhan yang hadir adalah 500, baik dari siswa maupun bapak ibu guru. Yang kedua adalah dalam suasana biar fresh, kalau di dalam, kalau di luar dilaksanakan lebih fresh lagi lah, seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Ke pasar antik cari barang unik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Angelia Jelita bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.